على النبي محمد للآب أبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي ولا غيرك يرضيني أنس لك روحي ينبغي جروحي حبا ومريد بابا الجنة توديني أنت وحدي بأبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي ولا غيرك يرضيني أملك لك روحي ينبغي جروحي قلبا ومريد بابا الجنة أحبب رسول الله خذوني وإياكم أهيج بين الله زور النبي معكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أهيج بين الله زور النبي معكم طائر القلب ذكي وذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله أخلاقه صفاته سبحان موتها وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة رسول الله يا حبيب الله فقد القول يا رب Sampai usia berapa tadi? Baru 42. Pokoknya lihatlah, pengen sukses akhirat dunia, lihat di usia 42. Lalu Allah tambahkan lagi 7 tahun. Jadi berapa? Usia 49 itu sudah tidak bisa lagi mengejar dunia. Jangan kita paksakan. Nggak bakalan kekejar. Ibu usia 49 maksain jadi TKW, nggak bakalan kaya. Ngerepotin majikan ya.
Udah di Gramapuri aja, nggak usah kemana-mana. Ya, kenapa? Nggak bakalan kekejar dunia kalau sudah 49. Bapak-bapak yang sudah 49, udahlah, qanaah saja, menerima apa adanya. Itu bebagian saking Allah Subhanahu wa taala, segitu doang dalam kehidupan. Justru kalau banyak juga pertanyaannya juga banyak, masuknya juga lama, jaraknya 500 tahun dengan orang-orang yang miskin. Ya. Orang miskin sedikit yang ditanyakan, nggak banyak. Orang kaya banyak yang ditanyakan. Jangankan di akhirat, di dunia aja orang kaya emang pertanyaannya banyak, pajak harus dibayar, segala macam, tagihan banyak. Itu di dunia, belum di akhirat. Orang melarat apa yang ditanyakan. Tapi dalam kitab Nashihul Ibad ada yang buruk, ada yang lebih buruk. Ada yang buruk siapa? Orang kaya sombong. Ada yang lebih buruk siapa? Orang melarat sombong. Tuh. Ya. Itu dalam kitab Nashihul Ibad. Maka usia 49 udah kita belajar qanaah saja, menerima apa adanya. Udah jangan pengen sugih. Siap, Bu? Inilah, nerima aja apa adanya usia 49. Udah. Kalau asli jujur nggak bakalan sugih usia 49, kecuali palsu. Palsu maksudnya apa? Ibu pergi ke Malang, ke Gunung Kawi, tuh nyari tuyul, pulang sugih. Ya, itu mah pasti cepet tuh, walaupun hanya berapa tahun dia. Tapi kalau jujur asli usia 49, nggak bakalan. Masih pengen hidup? Masih. Oke, 49 tambah 7. Berapa? 56. Usia 56 itu adalah wajib di rumah. Ditanya tadi sudah suaranya pensiun katanya. Bener. Ya, di kawasan udah nggak pada nerima. Kenapa suruh dirumahkan? Nah, ini memang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung, menciptakan makhluk yang mengerti. Ya, nggak bisa kawasan Gobel, MM 2100, Egypt, Hyundai. Udah pada nolak semua. Kenapa? Kita sudah 56. Suruh di rumah tempatnya. Kalau sudah 56, 3 saja tempatnya. Rumah, masjid, majelis taklim. Rumah untuk perkara sunnah. Awas. Rumah itu untuk perkara sunnah. Sholat sunnah itu abdolan di rumah, jangan di masjid. Masjid mah buat fardu. Sebaliknya, masjid itu buat fardu, bukan di rumah. Rumah untuk sunnah, tahajud, hajat, ya, witir. Ini nih untuk fardu kesini. Jangan sering mengparit di rumah. Keutamanya sedikit. Rumah untuk sunnah, masjid untuk fardu, majelis taklim untuk memperbaiki akhlak, menambah ilmu, mengambil keutamaan ngaji. Udah 3 saja kalau bisa. Usia 56 itu rumah, masjid, majelis taklim. Masih pengen hidup? Masya Allah, semangat banget ya. 56 tambah 7. 63. Usia 63 wajib ingat mati. Ya, coba teliti. Kangjeng Rasul 63, Siti Khadijah 65. Ayo kalau nggak ingat mati. Oh, 63 kok masih pecicilan. 63 kok masih olahraga muter-muter bundaran, muter-muter danau sambil lari. Udahlah, duha saja 12 rakaat keringetan. Kenapa? 63 kok masih main poli. Bo, yang 63 udah jangan main poli, bentar lagi 17 lagi nih. 17-an. Udahlah, duha aja 12 rakaat keringetan. Ya. Olahraga yang paling afdol adalah sholat, kata Kanjeng Nabi. Kenapa? 360 sendi keisi semua. Olahraga mana yang bisa keisi sendi-sendi kita yang 360 kecuali amalan sholat, gerakan sholat. Kalau kita mengerti gerakan sholatnya sesuai dengan fikih, keisi semua, sehat badan, tahajud, sujud lama, darah ini menghentak ke otak, sehingga darah itu cair, pikiran tuh jernih, enteng. Orang yang sering tahajud kan orang yang plong terus.
Ya nggak ada beban hidupnya, santai hidupnya, tenang batinnya. Kenapa? Darah lancar. Kenapa? Karena dipakai sujud di saat orang sedang nyenyak tidur, malah kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 63 ingat mati. Ada yang 63? Banyak. Wah, ingat mati. Masih pengen hidup? Masya Allah, semangat banget. Kenapa? Tahun baru. Ya, Muharram. 63 tambah 7. Usia 70 dalam surat Yasin. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa usia 70? Kembali ke awal penciptaan. Mana yang 70? Bentar lagi. Siap-siap nanti dituntun. Siap-siap nanti uduknya dihalusin dulu, nasi uduknya. Persis kayak awal penciptaan bocil-bocil. Nah, mangap. Disuapin, lontong diwenyet-wenyet, bala-bala dihalusin. Buat apa? Kakek sama nenek. Ini hak, ini bener ini. Ya. Apalah yang kilun? Apakah tidak berpikir kita akan kembali ke awal penciptaan? Ke toilet dituntun sama anak. Mau kemana ya? Ke toilet. Ayo. Persis kayak bayi belajar jalan. Ayo. Siap-siap. Yang sudah 63, yang sudah 56 siap-siap. 7 lagi nambah udah 70. Terus juga kayak bocah nantinya marah melulu. Tuh kalau 70 mah marah be adanya. Nenek 70, kakek 70 marah be kayak bocah persis. Itu ayatnya jelas itu, kembali ke awal penciptaan. Ayo, masih pengen hidup? Masya Allah. Ini yang muda yang jawab, yang tua-tua minta dulu. Ya. Gua mikir dulu. Ini mau bocil-bocil wajar jawab terus. Lah kita mah udah mendekati, masih pengen hidup. Ya udahlah nggak apa-apa. 70 tambah 7 deh. 77 saya yakin dibilang hidup tapi nggak sholat, dibilang mati masih ada napasnya. Ayo. Hakullah masih harus dikerjakan. Kenapa? Karena hati masih berfungsi. Hati masih berfungsi, masih berkewajiban 5 waktu. Tapi gerak sudah nggak bisa, duduk udah nggak bisa. Syariat fikih berdiri tidak bisa, duduk ada 3 cara. Ya, sila seperti tahiyat awal, seperti tahiyat akhir. Ternyata nggak bisa. Muttaji'an, tidur miring, kepalanya utara, kakinya selatan, wajahnya menghadap kiblat. Masih berkewajiban untuk sholat. Ternyata miring nggak bisa karena ini lemah. Maka terlentanglah kepala timur, kaki barat, diganjel sama bantal. Masih berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Ternyata nggak bisa, terlentang. Mata sudah merem, mata sudah nggak bisa lagi untuk seperti biasa melek begini, tapi masih bisa kelap-kelip mata itu. Ini sudah lumpuh tapi mata masih kelap-kelip, masih wajib untuk sholat. Sholatnya pakai mata. Allah. Demi Allah. Allah. Ternyata mata udah merem. Masih wajib nggak sholat? Masih. Kenapa? Karena hati masih berfungsi. Mata merem. Ya. Ada apa? Berarti masih berfungsi. Masih wajib sholat. Pakai apa? Hati. Ayo. Dibilang hidup tapi tidak ibadah, dibilang mati masih ada napas. Tapi ketika sudah dipanggil nggak nyautin. Ya, mau sholat nggak? Ya. Udah nggak ada kita. Udah baru digotong ke Ar-Rahman. Nah, nggak arah.
nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam. Apa nggak hebat itu? Ya, jangan nunggu di depan imam dulu. Ya, sebelum di depan imam. Coba nggak tanggung-tanggung sekalinya ke masjid di depan Ustadz Rahman. Mana ada sholat apa yang kira-kira makmumnya di depan? Nah, kagak ada, hanya sholat jenazah doang tuh. Ya, di depan Ustadz baru sholli ala hadil janazah di arba takbiratul fardhu kifayah. Allahu akbar. Tidak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam. Naudzubillahi min dzalik. Udah kalian nggak usah nambah usia lagi ya. Udah 77 ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi segitu doang sebenarnya maka kehidupan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Maka kalau kita tidak ambil keutamaan harian, keutamaan mingguan, keutamaan bulanan ada di Ramadan, nggak imbang ini usia ini, nggak imbang dengan amal. Maka tahun baru Muharram, tahun baru Islam ini jadikan kita momentum untuk hijrah. Yang belum rajinlah, ya, yang belum taat. Terus keutamaan Muharram, di samping kemenangan para nabi terdahulu, di kita biasanya dipakai santunan anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadza. Para donatur akan dekat dengan Kangjeng Nabi sedekat ini nantinya. Ya. Terus juga saya pesankan kepada para yatim, jangan sedih tidak punya ayah, atau piatu tidak punya ibu, atau dua-duanya enggak ada, tidak punya ayah dan punya ibu. Sedihlah tidak punya ilmu. Maka walaupun tidak ada pendamping sang ayah, lihat para tokoh-tokoh yang sukses tanpa pendamping sang ayah. Baca sejarah orang yang sukses, rata-rata tanpa bimbingan seorang ayah, tapi bisa berhasil hidupnya. Apalagi kita yang masih ada ayah ibu, ayah bunda. Rasulullah urutan pertama ditinggalkan oleh ayahandanya di dalam kandungan, masih 2 bulan dalam kandungan, ayah sudah tidak ada. Tapi dengan kekuasaan Allah menjadi hamba yang sukses, yang menuntun umatnya. 2 bulan sudah ditinggalin ayah, tidak tahu wajah seorang ayah, dalam bimbingan seorang ibu, bimbingan seorang kakek dan pamannya, tapi menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa. Imam Bukhari masih kecil ditinggalkan ayahnya. Imam Syafi'i ditinggalkan ayahnya masih kecil. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil